Hari ini kita akan bahas 7 saham yang naik dalam 10 tahun terakhir. Nah, saham yang akan kita lihat bukan berarti kayak setiap tahun tuh dia naik terus. Tapi kalau misalnya kita ambil secara rata-rata, itu dia naik. Jadi kita lihat dalam time frame 10 tahun, jadi dalam jangka panjang. Nah, bagaimana cara kita hitung kenaikan rata-ratanya? Kita menggunakan yang nama CAGR atau Compounded Annual Growth Rate. Ini adalah satu konsep menghitung persentase kenaikan yang banyak investor tuh belum surprisingly belum tahu gitu. Jadi harus ngerti cara hitung CAGR. Nah, CAGR itu misalnya gini, harga misalnya di tahun pertama itu 100, kemudian 5 tahun lagi jadi 200. Itu kan naik 100%. Nah, kita tuh nggak bisa ngebagi langsung 100% bagi 5 tahun. Berarti kan per tahun rata-rata 20%. Nah, itu secara aritmetik ya, secara aritmetik, tapi secara CAGR itu salah. Karena gini, kalau misalnya kita coba ya, tahun ke 0 kan 100. Kalau kita pakai dia 20%, berarti tahun ke 0 100, tahun ke 1 120, berikutnya 144, ya naik 20% lagi, berikutnya 172,8, naik 20% lagi jadi 207,6, naik 20% lagi jadi 248,8. Jadi tahun kelima jadinya 248,8 bukan 200. Nah, salah kan? Jadi kita harus pakai yang namanya compounded annual growth rate. Nah, rumusnya pakai seperti ini. Nah, jadi kita akan hitung. Kalau misalnya tadi kan 200 ya di akhir, itu kan 200 kemudian jadi 100 ya, kita 200 bagi 100, kemudian kita pangkat 1 per tahunnya, tahun 5 tahun, kemudian dikurangkan dengan 1, kita dapat CAGR itu sekitar 14,87%. Nah, mari kita cek. Ya, tahun ke 0 itu kan 100. Berikutnya jadi 114,87, ya berikutnya naik 14,87% lagi jadi 131,95, berikutnya jadi 151,57, terus jadi 174,11. Nah, di tahun kelima jadinya 200. Nah, jadi perhitungan CAGR itu supaya kita tahu secara compounding itu berapa persen sih per tahun kenaikannya. Nah, di video ini kita akan tunjukin saham yang naik terus dalam 10 tahun terakhir. Bear in mind, ini bukan berarti bahwa hanya saham ini, ada juga saham lain yang naik dalam 10 tahun terakhir ya, CAGR-nya naik 10 tahun terakhir. Cuma kita kan nggak mungkin bahas semua ya, kita bahas beberapa aja yang kita tahu. Jadi saya akan mulai dari yang CAGR-nya paling tinggi ya. Jadi saya cari CAGR paling tinggi, kita mulai dari CPIN. Oke, kita langsung saja ke sini. Oke, kita pertama itu yang CAGR yang paling tinggi adalah CPIN. Jadi kita akan lihat CPIN. Nah, kita teman-teman bisa lihat ya, di Januari 2009 itu harganya 87, Maret 2020 ini 5.650. Jadi CAGR-nya itu lebih kurang sekitar 53% lebih ya, 50% lebih. CAGR-nya wonderful banget kenaikannya. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini, kenaikan harga sahamnya ini bisa setinggi itu ya karena labanya juga naik sedemikian tinggi ya. Labanya di Januari 2009 itu masih 331 miliar ya, kemudian di sini udah jadi 3,3 triliun. Jadi kenaikan labanya juga tinggi ya, sekitar 30% per tahun ya secara CAGR. Dan CP ini company yang kalau misalnya teman-teman makan ayam ya, makan nugget ya, chicken wings, itu punya Cepin mostly ya. Fiesta itu punya Cepin. Dan setahu saya Cepin itu juga bukan supplier ya, memegang pasokan 80% ayam di seluruh Indonesia. Jadi memang company-nya sudah develop sedemikian rupa. Jadi wonderful banget. Nah, itu kan sudah di masa lalu. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah di masa depan Cepin masih bisa tumbuh dengan rate demikian gitu? Nah, ini tentu pertanyaan yang harus dijawab oleh investor yang memang mau masuk ke Cepin. Karena apa yang terjadi di masa lalu belum tentu akan sama di masa depan. Bisa jadi tantangannya beda gitu kan. Nah, that's why kita teman-teman sebagai investor yang memang harus identify apa sih yang membuat si Cepin ini bisa terus compounding di masa depan. Kan ini CAGR-nya lumayan tinggi ya. Terus berikutnya itu adalah Mayora. Ya, Mayora ini juga salah satu consumer goods yang teman-teman tahu lah produknya apa, teman-teman juga konsumsi ya produknya apa, dan teman-teman bisa lihat ya harga saham di 2008 tuh masih sekitar 40 perak, ini sudah stock split adjusted, kemudian sekarang jadi 1760. Oke, ini di per Maret ya 2022. Nah, ini kenaikannya secara CAGR harga itu naik lebih kurang 48,62% ya, harganya tuh secara CAGR naik 48,62%. Dan Mayora ini labanya juga demikian ya, labanya dari 200
miliar ya. Ini memang agak turun dari Maret, tapi sebelumnya kita bisa lihat dari 200 miliar jadi 2 triliun. Jadi naiknya drastis sekali, dan ini setara dengan CAGR sekitar 18,25%. Jadi memang kalau kita lihat ya harganya terapresiasi lebih tinggi daripada kenaikan labanya. Nah, sebenarnya sejujurnya saya lebih suka company yang harganya belum terlalu terapresiasi setinggi kenaikan laba, karena bisa jadi itu ada opportunity kan. Tapi ya dari sini kita bisa lihat bahwa market tuh menghargai Mayora, karena Mayora ini consumer bisa jadi punya mood ya teman-teman. Mungkin investor di Mayora, Mayora punya mood karena orang beli snack, beli apa kan kebanyakan produknya juga Mayora gitu. Jadi dia punya brand, punya mood. Nah, itu Mayora. Kemudian kita bisa lihat nextnya itu Metrodata. Nah, Metrodata ini juga luar biasa sih kenaikannya ya. Teman-teman bisa lihat di tahun 2009 ya, ini harganya 12 perak ya. Ini sekali lagi stock split, sudah stock split. Maret 2022 ini 680. Nah, jadi ini kenaikannya setara dengan CAGR itu lebih kurang 38% lebih. By the way, ini bukan hanya Maret, tapi kita ambil 2019 juga itu ya. 2019 juga ini lumayan tinggi. Itu juga sampai ya 38-40% lebih. Jadi kenaikannya luar biasa ya dalam 10 tahun terakhir ini. Dan ya sama, hal yang sama juga terjadi laba bersihnya ya, dari 76 perak jadi 76 miliar jadi 552 miliar. Jadi naik itu secara dengan CAGR 43% ya. Jadi kenaikannya itu 43%. Dan ya itu wonderful ya. Dia bisa naikin laba 43% dalam 10 tahun terakhir, which is jarang sekali company bisa lakuin ini. Dan Metrodata ini kan kayak misalnya layar monitor ini ya, kemudian PC ini ya, kemudian peralatan-peralatan elektronik yang teman-teman punya di rumah atau yang gadget teman-teman, itu harusnya Metrodata. Webcam ini itu Metrodata, karena Metrodata itu distributor untuk produk-produk TIK. Dan ya kalau digitalisasi makin marak ya pasti makin dibutuhkan produk-produk itu ya. Kalau Metrodata, nextnya adalah Arwana Citra Mulia. Nah, ini Arna. Baru saya ambil sampai 2019 aja deh. Kan 2020 ada COVID, bisa jadi belum terlalu ini. Nah, 2009 ya kita ambil, itu harganya 38. Di 2019 akhir kita lihat 2019 akhir kita lihat harganya 436 ya. Ini 436. Jadi secara dengan CAGR lebih kurang 28,33% per tahun. Jadi kenaikannya cukup drastis. Dan ya hal yang sama juga terjadi pada labanya ya. Labanya dari 52 miliar ya, kemudian naik menjadi 226 miliar. Nah, jadi labanya ini naik lebih kurang 12,93% secara CAGR. Nah, harga naiknya sekitar 28%, kemudian laba naiknya sekitar 18%. Jadi ya lebih kurang inline lah, mirip-mirip lah. Nah, kemudian dia masih terus naik ya labanya, sehingga dia punya harga naik. Nah, Arwana ini memang kayaknya jarang orang ngebahas soal Arwana, karena ini company memang small caps ya, memang dia masih small caps. Jualannya itu adalah keramik, dan kayaknya jarang juga orang ngecover bisnis keramik ya. Kenapa dia bisa naik sedemikian rupa labanya? Karena kita lihat 2015 ini kan sempat drop ya, karena daya beli masyarakat turun, kemudian properti lesu dan sebagainya. Ini cukup ngehit ya, cukup memukul Arwana lah. Nah, kemudian si Arwana ini masuk ke market yang lebih high end. Market yang lebih high end ini punya margin yang lebih tinggi. Jadi keramik itu ada keramik yang low end yang mungkin petakannya kecil ya, kayak cuma 40x40 atau yang lebih kecil dari itu ya, itu harganya murah gitu. Tapi Arwana ini berhasil masuk ke market yang lebih high end. Dia jual yang 60x60, masuk ke merek yang lebih high end. Mereka bangun merek sendiri, itu ada Digi, ada Uno, kemudian ada Arna, itu brand yang baru kemarin, dan itu demand-nya lumayan besar. Jadi mereka begitu ekspansi ya, begitu bikin mereknya diterima pasar, kemudian mereka langsung ekspansi lagi, nambah pabrik baru. Jadi kenaikan labanya ya terjadi karena itu. Jadi itu selalu ada story-nya ya, kenapa laba perusahaan bisa naik itu selalu ada story-nya. Oke, kemudian berikutnya setelah Arwana ini ada BCA ya. Kayaknya nggak afdol gitu kalau misalnya nggak masukin BCA. Nah, BCA ini bank terbesar di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat BCA ini naik terus ya, harganya naik terus. Kenapa? Karena ya labanya juga naik terus, as simple as that gitu. Jadi teman-teman nggak usah terlalu pusing soal gimana kondisi ekonomi, kemudian ada inflasi, ada perang di mana ya, teman-teman fokus aja pada kinerjanya. Nah, si BCA ini harganya dari 2009 ya itu masih di sekitar 550, kemudian di 2019 ini sudah menjadi 6.400 ya, 6.400 6.600. Jadi kenaikannya
dalam sepanjang 10 tahun ini CAGR sekitar 25,86%. Ini wonderful juga ya teman-teman. Simply teman-teman bilang kayak, Pak, Warren Buffett aja cuma bisa 20%. Ya teman-teman beli aja BCA gitu. BCA 25% gitu. Ya kenapa Warren Buffett cuma bisa 20%? Karena ya dana kelolanya besar. Dia nggak bisa terkonsentrasi. Teman-teman bisa terkonsentrasi. Dananya kan masih belum sebesar Warren Buffett kan. Jadi ya masih bisa terkonsentrasi. Kalau misalnya terkonsentrasi ya kita bisa compounding dengan nilai lebih tinggi. Ini company-company yang saya kasih ini CAGR semuanya di atas Warren Buffett gitu sebenarnya. Nah bukan berarti kita lebih hebat, enggak. Tapi karena Warren Buffett duitnya lebih banyak aja. Kita duitnya lebih kecil, kita punya advantage untuk nyari perusahaan-perusahaan yang bisa compounding lebih tinggi. Nah buktinya ini saham yang semua orang tahu gitu. BCA produk dan jasanya jelas-jelas teman-teman pakai gitu kan. Dan bisa nggak compounding 20% lebih? Bisa beli BCA. Nah laba bersihnya teman-teman bisa lihat dari 2009 itu udah 2009 itu kita lihat, nah 6,2 triliun, 2019 dia menjadi 29 triliun. Jadi ini kenaikannya CAGR secara CAGR adalah 15,42%. Jadi harga sahamnya naik 25%, laba perusahaan naik 15%. Nah, biasanya ini kenapa wonderful? Karena berbeda dengan, bukan berbeda ya, sebenarnya mirip seperti bank-bank lain. Tapi yang bikin BCA ini bank yang kuat, yang punya moat adalah satu, dia akses ke dana murahnya luar biasa. Ya, simply teman-teman yang naruh duit, bisnis model bank kan sebenarnya teman-teman naruh duit ke bank gunakan duit itu untuk disalurkan ke kredit kan, korporasi, kredit misalnya mikro ya, UMKM, atau kredit modal kerja dan sebagainya. Mereka salurin kredit, beli rumah ya, KPR segala macam. Jadi kenapa kita naruh duit di bank? Ya karena kita memang perlu jasanya bank untuk kita taruh duit untuk transaksi ya, untuk kita beli ini itu. Nah itu biasanya ada bunga kan, tapi bunganya kecil, paling sekitar 1% ya, atau 0, sekian persen, kecil sekali gitu. Itu kok teman-teman lihat struktur depositnya si BCA, kan bank itu ada deposito, ada yang dana murah ya. Dana murah itu yang kayak tadi, yang cuma 1% ya, cuma untuk transaksi segala macam. Nah itu kan dibayar sama bank. Sedangkan deposito itu bunganya bisa 3%. Kok sebelum COVID ini bisa sampai 5%, 7%, itu yang normalnya gitu, depositonya tinggi. Si BCA ini sebagian besar itu dana murah, jadi beban bunganya yang dibayarkan kepada nasabah itu cuma sekitar 1%. Jadi murah sekali. Nah, bank-bank lain kayak misalnya Panin, Bank Danamon, kemudian ada Bank BTN, mereka nggak punya dana murah sebanyak BCA. Jadi apa? Mereka harus pakai deposit. Mereka harus narik duit supaya datang ke mereka dengan deposito dan bunganya lebih tinggi. Nah, itu satu sisi seperti bahan baku lah, teman-teman. Ini BCA itu punya akses ke bahan baku yang murah, dan itu nggak serta-merta gampang direbut kan. Jadi nggak serta-merta kita tiba-tiba pindah bank gitu. Teman-teman misalnya punya duit BCA, tiba-tiba teman-teman mau pindah ke BRI gitu, semua kan belum tentu mau gitu kan. Ngapain repot-repot gitu, udah pakai BCA udah enak kan gitu kan. Nah itu satu mode yang saya identify, dia punya akses ke bahan baku yang murah, dan juga karena dia punya akses ke bahan baku yang murah, dia bisa salurkan kredit dengan bunga yang lebih rendah pun dia masih untung. Nah ya, jadi ini hebatnya, jadi bisa salurkan kredit dengan bunga lebih rendah pun dia masih untung, sedangkan bank lain itu sudah ngos-ngosan gitu. Nah jadi ini salah satu mode yang dimiliki oleh BCA, dan saya yakin mode-nya ini ya masih bisa bertahan puluhan tahun kayaknya, karena susah sekali untuk merebut competitive advantage-nya BCA. Jadi ya harusnya dia masih bisa. Nah pertanyaan, apakah dia masih bisa compounding dengan rate 25% nggak dalam 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan? Nah itu teman-teman yang menjawab. Nah berikutnya itu adalah Ultra Jaya. Nah, Ultra Jaya ini adalah perusahaan susu, teman-teman harus sudah tahu. Nah, Ultra Jaya ini di tahun 2009 harganya sekitar 200 ya, harganya ini sekitar 200. Kemudian di tahun 2019 ini dia harganya 1680. Jadi kenaikan CAGR itu sekitar 23,64%. Nah, bagaimana dengan laba bersihnya? Laba bersihnya kok kita lihat di 2009 ya, ini sempat rugi sih memang Februari ya. Kita ambil Desember. Nah, ini 60 miliar ya, di 2019 itu menjadi 1,1 triliun. Jadi 60 miliar jadi 1,1 triliun. Ini kenaikannya berapa? CAGR-nya kayaknya hampir 30%. Sorry, bukan 30%. Ya, 30%. 32%. Jadi kenaikan laba bersihnya itu 30%. Tinggi sekali per tahun. Tapi kenaikan harganya di 2019 itu dari ya 100-an 200 jadi 1680. Ya, ini kenaikan cuma sekitar CAGR 23,64%. Jadi CAGR-nya secara harga ini belum terlalu terapresiasi luar biasa banget. Memang terapresiasi tapi belum seperti kayak Cepin misalnya. Cepin kan laba bersihnya naik memang tinggi, tapi harga sahamnya naik lebih tinggi lagi. BCA juga demikian, Arwana juga demikian, yang lainnya juga, Mayora juga demikian gitu. Nah, Ultra Jaya ini juga kalian ini salah satu company yang wonderful ya. Saya bahkan sampai spend waktu
untuk kayak sekitar 1-2 minggu ya saya baca annual reportnya Ultra Jaya dari 1995 sampai 2022. Jadi di 1995 itu saya baca yang ada juga dia kasih rangkuman 92, 3, 4, 5 gitu kan. Jadi saya baca banyak annual reportnya. Dan ya saya simpulkan dia tidak pernah dia cuma mengalami 2 momen di mana penjualannya turun, yaitu tahun 2002 dan 2020 kemarin. Dan juga yang menarik adalah di tahun 2004 Ultra ini mengalami masalah keuangan, dia ekspansi besar sekali, dia ngambil hutang itu lumayan tinggi sehingga dia butuh modal tambahan tuh right issue di tahun 2004. 99 pun sebenarnya dia sudah right issue ya, after crisis 98, 99 pun dia sudah right issue, 2004 dia kembali right issue. Nah waktu 2004 right issue, Pak Sabana Prawiwijaya dengan PT Perwira Wijaya Prakarsa itu terdilusi ya dari 50% menjadi 20-an%, dan publik itu porsinya jadi 78,6%. Jadi naiknya lumayan drastis nih publik. Jadi Ultra Jaya itu pernah dalam satu momen di mana Ultra Jaya itu sebagian besar itu dimiliki oleh publik ya, porsi publik sampai 78,6%. Tapi ya ada cerita menariknya, Pak Sabana comeback ya, beliau beli kembali Ultra Jaya, sampai sekarang sudah sampai 40-an% beliau pegang. Jadi ini company yang menurut saya cukup underrated ya, underrated, kurang terlalu terapresiasi, padahal kinerjanya luar biasa gitu. Dan kalau misalnya kita bicara produk susu, harga susu di 2009 sampai sekarang juga naik terus gitu. Jadi dia bisa naikin harga sebenarnya. Dan dia juga punya pabrik sendiri ya, punya pabrik peternakan sendiri, dan dia sedang bangun pabrik pakan di Jawa ya, dia bangun di Brastagi dan sebagainya. Dan dia makin tahun tuh makin ningkatin dia punya economic mode. Dan kalau bisa teman-teman lihat ini kinerjanya naik terus kan. Memang waktu 2020 dia mengalami stagnan, tapi saya percaya di tengah Covid pun ya, di tengah krisis pun kinerjanya masih stagnan doang, nggak sampai turun, apalagi after crisis gitu kan. Nah itu yang saya lihat. Dan ya jadi ini ya beberapa saham yang naik terus dalam beberapa tahun terakhir, dalam 10 tahun terakhir, dan compounding dengan rate yang cukup tinggi. So what do you think? Teman-teman punya, apakah setuju dengan list di sini, atau teman-teman punya list saham yang lain yang menurut teman-teman bisa jadi saham yang compounding terus? Nah memang ada banyak saham yang saya belum masukin ke sini, bisa jadi karena dia masih baru ya. Ada kayak misalnya BTPS itu kan masih 2018 2017 di IPO, meskipun menurut saya itu company-nya bagus ya, tapi kan kita belum bisa lihat 10 tahun terakhir gitu kan. Kayak misalnya ya itulah BTPS dulu, nanti saya bocorin yang lain jadi kebanyakan gitu. Jadi intinya ini beberapa saham yang teman-teman bisa pelajari. Siapa tahu teman-teman nemu harta karun di beberapa list di sini. Dan akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.